Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Aksantik dengan NIM 240900134. Saya Irfan Maulana Saputra dengan NIM 240900107. Saya Muhammad Kafi Kurniawan dengan NIM 240901115. Saya Faina Miftahurisko dengan NIM 240900100. Dan saya Happy Citra Lestari dengan NIM 240900103. Kelompok kami membuat proyek UTS dari mata kuliah pemrograman komputer, yaitu Point of Sale dari toko web store menggunakan metode OOP. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pemrograman prosedural dan OOP menggunakan database DB Kasir sebagai contoh. Nah, pada pemrograman prosedural, data dan operasi dipisahkan. Misalnya, fungsi langsung menampilkan data user dari tabel user, sehingga kode sederhana tapi sulit di maintain jika sistem berkembang. Nah, sedangkan OOP, kita membuat kelas seperti user untuk mempresentasikan data dan user DAO untuk operasi database, sehingga kode lebih modular, reusable, dan mudah dikembangkan. Nah, dengan OOP, kita bisa membungkus data dan fungsionalitas menjadi objek yang memudahkan pengelolaan sistem kasir yang kompleks. Nah, secara konsep, diagramnya terlihat seperti user DAO mengakses user, di mana masing-masing objek itu memiliki atribut dan metode sendiri, menjadikan aplikasi lebih terstruktur dibanding prosedural. Pada tampilan ini, saya menampilkan Entity Relationship Diagram atau ERD dari database DB Kasir yang digunakan pada sistem kasir web store. Nah, ERD ini itu berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database, sehingga alur penyimpanan dan pengelolaan data dapat terlihat dengan jelas. Nah, database ini itu terdiri 6 tabel utama, yaitu ada transaksi detail, produk kategori, supplier, dan user. Nah, tabel user ini tuh berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem seperti admin, kasir, dan owner. Nah, di dalamnya itu terdapat kolom penting seperti ID, nama, username, password, dan level. Nah, pada kolom level ini itu digunakan untuk membedakan akses. Misalnya, kasir itu hanya dapat melakukan transaksi penjualan, sedangkan admin dapat mengelola data produk, kategori, dan supplier. Nah, selanjutnya ada tabel produk. Ini bisa dilihat. Nah, tabel produk ini itu untuk menyimpan data barang yang akan dijual di web store seperti liquid, pot, coil, dan aksesoris lainnya. Di sini saya akan mempresentasikan sintak dasar Java dan menggunakan kode yang nyata. Nah, di modul login POC Kasir, kita menerapkan sintak dasar Java dengan konsep GUI menggunakan swing. Pengguna bisa memasukkan username dan password, lalu lanjut ke penjelasan tombol login dan registrasi. Tombol login menggunakan sintak dasar Java untuk mengambil input dari G-text file dan G-password file. Kemudian memvalidasi data melalui koneksi ke database DB Kasir menggunakan printman statement dan result set. Jika data cocok, akan membuka halaman baru. Jika tidak menampilkan G option sebagai notifikasi alihkan, sini akan langsung keluar exit on close. Tombol registrasi memanfaatkan sintak Java untuk membuat form registrasi dan menampilkan form tersebut jika belum memiliki akun. Baik, bagian ini saya akan menjelaskan tentang penerapan logging dan debugging pada program saya. Jadi di dalam kelas login 1 ini, saya menggunakan baris kode berikut private static final untuk membuat objek logger yang digunakan untuk mencatat aktivitas dan kesalahan selama program dijalankan. Logger ini berasal dari pustaka java.util.logging dan saya gunakan untuk membantu proses debugging, yaitu mencari dan memperbaiki kesalahan di dalam kode. Contohnya, ketika ada error saat program dijalankan, seperti masalah koneksi database atau tampilan tidak bisa dimuat, saya tidak langsung menampilkan pesan error ke pengguna. Sebaliknya, saya mencatatnya menggunakan perintah logger.log.
atau Java util titik login titik level titik saver titik 0 X. Dengan cara ini pesan kesalahan disimpan di log. Jadi saya sebagai pengembang bisa melihat detail error tersebut tanpa mengganggu tampilan dari pengguna. Konsep ini sangat penting dalam proses pengembangan karena membantu saya untuk melacak sumber masalah secara sistematis, sehingga proses perbaikan jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan Logger juga membuat program terlihat lebih profesional, karena error tidak langsung muncul ke layar pengguna, melainkan ditangani di belakang layar. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa bagian logging dan debugging ini berfungsi sebagai sistem pencatat dan pendeteksi kesalahan otomatis yang sangat membantu selama tahap pengujian dan pemeliharaan aplikasi kasir pos ini. Dalam proses ini, kita menerapkan penanganan event action listener untuk merespon klik tombol serta expression handling atau try catch untuk menangkap kesalahan database dan eksekusi SQL. Ini tampilan halaman untuk login. Dalam implementasi login di project pos kasir menggunakan database db_kasir. Kami menerapkan konsep OOP dengan membuat kelas login 1 sebagai representasi from login yang menangani interaksi pengguna. Setiap komponen form seperti username, password, dan tombol login dibungkus dalam objek swing. Sementara logika autentikasi dikemas dalam metode login action performed. Sistem juga menerapkan error handling menggunakan try catch saat melakukan koneksi ke database dan eksekusi query, sehingga jika terjadi kesalahan koneksi atau query gagal, aplikasi tetap stabil dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas kepada pengguna. Pengguna ini memisahkan antar objek GUI, logika, aplikasi, dan operasi database, membuat kode lebih modular dan mudah dikembangkan. Pada proyek ini saya membuat aplikasi sistem kasir berbasis Java. Dan bagian yang saya tampilkan ini adalah fitur login admin yang ada di kelas login 1. Program ini dibangun menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming supaya strukturnya lebih rapi dan mudah dikembangkan. Kelas login 1 merupakan turunan dari JFrame, jadi berfungsi sebagai tampilan utama untuk login. Di dalamnya terdapat komponen seperti text field, sama untuk username dan password. Di sini password menggunakan text field yang password. Jadi ketika kita mengetik di password tidak akan terlihat. Serta tombol login dan registrasi. Program ini menerapkan konsep enkapsulasi karena data seperti username dan password hanya bisa diakses melalui metode di dalam kelas, bukan langsung dari luar. Untuk proses login, sistem mengambil data dari pengguna lalu mencocokkannya dengan data pada tabel user di database. Pada data user di database ini, jadi dicocokkan. Menggunakan prepare statement agar lebih aman dari SQL injection. Koneksi ke database dipanggil dari kelas koneksi. Di sini ada kelas koneksi juga. Ini menunjukkan prinsip traceability dalam OOP. Satu kelas bisa digunakan berbagai bagian aplikasi tanpa menulis ulang kode. Kemudian pada bagian error handling saya menggunakan block try catch untuk mencegah aplikasi berhenti saat terjadi kesalahan seperti koneksi gagal atau query error. Jika ada error, sistem akan menampilkan pesan seperti username atau password salah agar pengguna bisa tahu letak kesalahannya tanpa aplikasi crash. Jadi melalui fitur login ini saya menerapkan konsep OOP seperti enkapsulasi, modularitas, dan traceabilitas, serta konsep error handling untuk menjaga agar sistem kasir ini lebih stabil, aman, dan mudah dikembangkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, kali ini kita akan coba ngerun hasil
project kami yaitu web store. Kita coba run filmnya. Oke, di sini ada halaman login. Jika sudah mempunyai akun, kita langsung login saja. Kita coba meregistrasinya dulu. Di sini untuk contoh kita namai Oji. Atau jangan Oji, Gio, Joy, username Joy. Di sini levelnya sebagai admin. Passwordnya 123. Password sama ulangi password harus sama. Lalu kita ke registrasi. Jika registrasi berhasil, maka akan diarahkan ke halaman login lagi. Nama Joy 123. Maka akan ditampilkan halaman atau dashboard admin. Di sini kita coba ke data user, ke halaman data user. Oke, untuk sebagai halaman data usernya seperti ini. Kita coba tambahkan user. Kita coba V. Nah, ini data berhasil disimpan. Kita coba refresh. Ya, maka akan bertambah satu user lagi yaitu Kavi. Di sini kita coba edit lagi full name-nya. Kita edit. Kita ganti jabatannya menjadi owner. Oke, tadi untuk refreshnya juga. Sekarang kita ke metode hapus. Apakah Anda yakin menghapus? Ya, maka data Kavi akan terhapus. Ke tombol pencarian. Ya, maka akan muncul username Joy. Oke, kita coba back. Kita ke data produk. Maka di sini sudah ada data-data produknya, kita bisa tambah, generate. Nama barangnya misal liquid melon. Nah, produk berhasil disimpan. Maka di sini tertambah liquid melon. Refresh juga sama seperti tadi. Misal kita ingin menghapus produk tersebut, kita tinggal hapus. Yes. Nah, maka akan terhapus. Kita coba ke cari pencarian. Kita coba masukin web cari ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya bila ada penyampaian yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.